Ya, berkaitan dengan masalah kesehatan yang banyak diidap oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada khususnya, yaitu darah tinggi. Jadi darah tinggi apa sih? Darah tinggi itu adalah tekanan darah ya yang besar kepada pembuluh arteri atau pembuluh darah itu sendiri. Jadi tekanan darah yang begitu kuat itu. Biasanya dikatakan darah tinggi itu ada ukurannya secara medis itu 140/90. Yang paling maksimal 180/90 itu sudah geliyeng. Biasanya sudah bisa pingsan itu karena saking tingginya. Dan darah tinggi ini menjadi satu masalah ketika dia dibiarkan, maka dia menjadi silent killer ya, pembunuh dalam diam, karena bisa mengakibatkan yang namanya stroke gitu. Nah, tentu hal ini kenapa muncul, karena salah satunya adalah tentang gaya hidup. Ketika orang hari ini suka dengan makan makanan yang digoreng, itu nanti 15 tahun 20 tahun yang akan datang bisa dilihat dari pola itu nanti bisa kena namanya hipertensi atau darah tinggi. Jadi tekanan darahnya yang tinggi itu. Sehingga ketika tekanan darah itu tinggi terhadap pembuluh ya. Jadi darah kita itu hampir mengalir setiap hari ke 160 km. 160.000 km. Ini pembuluh darah kita ketika dibuka, diulur semuanya itu hampir setengah keliling bumi, bayangkan. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Dan darah kita ngalir itu kecepatan 80-90 km per jam. Bayangkan Anda berdiri di pinggir jalan, itu ketika ada mobil kecepatan segitu pasti keserempet, lecet kan. Nah pertanyaan kenapa pembuluh kita nggak lecet? Nah itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika darah itu kenceng harus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oleh karena itu ketika orang kena darah tinggi itu tekanannya begitu kuat terhadap pembuluhnya, dindingnya. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama maka pembuluh itu akan pecah jadi stroke. Kalau pecah di kepala jadi stroke, kalau pecah di dada jadi di jantung ya, jantung koroner, tiba-tiba mendadak meninggal. Kalau pecah di tangan di kaki jadi asam urat rematik. Gitu insya Allah. Seperti yang udah Mas Bayu sampaikan tadi, dan kecepatannya tadi sangat luar biasa ya Mas. Iya, Nah, itu artinya kan dari sini kita bisa benar-benar memperhatikan ya, darah kita itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah lalu apa solusinya untuk mengatasi tekanan darah tinggi? Ya jadi yang pertama ketika kita ingin terbebas dari darah tinggi ya, karena memang ketika orang minum obat anti darah tinggi itu resikonya stroke ya, jadi banyak pasien saya yang kemudian ketika diresepkan obat anti darah tinggi itu akan jadi stroke. Kenapa? Karena dia akan fungsinya itu obat darah tinggi melemahkan fungsi jantung biar pompanya nggak terlalu kencang. Nah ketika pompa jantung nggak terlalu kencang dilemahkan, maka yang terjadi adalah akhirnya darah nggak ngalir maksimal dari ujung kepala ujung kaki. Ketika terjadi penyumbatan itu akhirnya pembuluh darah pecah, stroke gitu. Itu kalau menggunakan obat-obatan kimia. Itu maka solusi yang ingin saya sampaikan adalah kita mengubah pola makan, mengubah pola hidup gitu. Jadi pola makannya kita harus ubah. Pola makannya tadi banyak makan digoreng, banyak makanan instan ya, sosis itu, kemudian ada makan instan lainnya gitu ya. Teman-teman udah paham ya makanan instan seperti apa, makanan palsu ke makanan asli. Dan melakukan proses yang namanya pembersihan darah. Nah untuk membersihkan darah itu bisa minum teh detox, bisa juga makan sayuran hijau yang mentah, dan juga melakukan bekam. Itu untuk membersihkan. Jadi darah tinggi bisa dibekam, bisa minum teh detox, bisa minum kelor ya karena dia hijau-hijau. Yang hijau-hijau itu. Hijau-hijau itu bagus untuk menstabilkan. Tapi jangan digoreng, dikukus. Ya labu siam itu dikukus gitu. Seledri di jus dengan kacang panjang dan timun itu rutin tiap pagi gitu. Itu nanti lama-lama darah tinggi itu. Jadi mengubah pola hidup. Artinya gaya hidup yang tadi kita harus makan gurih karena digoreng harus diubah untuk mencegah stroke. Nah tinggal ini keputusannya di Anda. Anda mau stroke atau mau sehat? Nah pilihannya kembali ke Anda insya Allah. Berbicara tentang tekanan darah ini, apakah Asbo ini memiliki produk untuk menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi itu? Ya, jadi yang kita lakukan di Asbo itulah bagaimana kita membersihkan darah itu. Jadi ketika darah itu bersih, maka darah akan mengalir deras. Di pompa jantung juga agak berat gitu. Jadi ketika orang kena darah tinggi di Asbo itu konsepnya adalah bisa minum pertama ya, itu adalah kunyitin dan juga minum teh detox atau AMC, Asbo Miracle kapsul yang kita buat dari pohon kelor. Itu untuk membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, insya Allah. Kira-kira pengobatan ini menggunakan produk Asbo itu berapa lama agar penyakit tersebut itu benar-benar bisa hilang? Iya, jadi untuk tahapannya ada 3 tahap. Berapa lamanya maka berdasarkan siklus yang kita adopsi menjadi apa yang kita bawa di Asbo, maka metodologi ketika menggunakan herbal Asbo, teh detox ataupun kunyitin itu 9 bulan. Nah 9 bulan itu dibagi dari 3 bulan pertama itu. Jadi kenapa 9 bulannya? Karena kita mendasarkan pada siklus pergantian sel darah. Jadi darah kita itu berganti setiap 3 bulan sekali. Itu.
Nah makanya butuh 3 tahapan. Tahap pertama 3 bulan pertama itu herbal asbokonytin ya, misalkan diminum, dia akan melakukan cleansing, pembersihan darah. Ketika darahnya bersih segala macam, maka detak jantung akan stabil gitu. Kenapa detak jantung begitu kuat? Karena darahnya begitu kental gitu. Jadi orang yang darah tinggi itu begitu kental, makanya gula pasir segala macam di stop, dihindari kalau gitu ya. Makan makanan kemasan, makan makanan yang instan di stop gitu. Itu 3 bulan pertama melakukan cleansing, pembersihan. Kemudian 3 bulan yang kedua, ketika Anda ngambil konyitin ini, itu melakukan namanya repairing. Jadi kerusakan-kerusakan yang karena tadi pembuluh darah yang rusak, darah yang keruh, itu akan di-repair, diperbaiki, kemudian direparasi, kemudian diregenerasi. Nah, itu kan butuh nutrisi. Nah, itu salah satunya konyitin bisa membantu memproduksi sel darah. Jadi dan juga ditambah dengan kelor sebetulnya. Asbo Miracle kapsul kelor. Dia akan membantu untuk meregenerasi. Gitu. Kemudian setelah diregenerasi akan membantu memfungsikan kembali. Itu 3 bulan yang kedua. Gitu. Makanya nanti ketika sudah 3 bulan ya, tadi minum tadi tokoh-tokohnya itu 3 bulan yang kedua ditambah dengan kapsul kelor. Sehari 2 kapsul pagi, 2 kapsul sore gitu. Kemudian 3 bulan yang ketiga itu dia akan melakukan namanya maintenance, melakukan rehabilitatif dan menjaga kesehatan kita. Jadi dikatakan nanti herbal ampuh atau enggak setelah 9 bulan. Itu kalau teman-teman mau ikuti, insya Allah kita ada metodologinya, udah kita riset segala macam, insya Allah itu banyak yang alhamdulillah sembuh. Allah yang menyembuhkan, insya Allah. Oke, terima kasih Mas.